Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan Ibu dosen pengampu mata kuliah Biofisika dan teman-teman offering C. Di sini kami dari kelompok 4 akan membawakan dan mempresentasikan materi mengenai biolistrik pada manusia. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama saya sendiri Lydia Rosmarta Gayatri dan rekan saya bernama Iken Mulia dan Nurul Asmi Listiani. Oke, pertama-tama tadi kan sudah dijelaskan ya bahwa kami akan membawakan materi tentang biolistrik. Nah, sebagai pengantarnya kita perlu ketahui apa sih bio dan listrik. Biolistrik. Jadi secara perkataannya itu bio itu artinya makhluk hidup dan listrik itu artinya rangkaian fenomena fisika yang berhubungan dengan kehadiran dan aliran muatan listrik. Nah, selanjutnya yaitu pengertian kelistrikan. Sebenarnya kita pernah mempelajari kelistrikan ini di semester sebelumnya ya. Nah, sekarang kita belajar lagi. Jadi kelistrikan itu merupakan suatu sifat benda yang dapat muncul karena adanya muatan listrik. Listrik dapat diartikan sebagai kondisi partikel subatomik tertentu seperti elektron dan proton yang dapat menyebabkan adanya pergerakan, yaitu penarikan dan penolakan gaya di antaranya. Jadi proton dan elektronika melakukan pergerakan sehingga terjadinya perubahan. Nah, dalam teori listrik ini, pergerakan muatan yang dapat menyebabkan pengaliran muatan yang dikenal sebagai aliran listrik. Nah, di sini pengaliran muatan itu terjadi akibat pergerakan antara muatan positif dan muatan negatif karena adanya perbedaan muatan. Ketika bagian benda yang bersifat positif dihubungkan dengan bagian negatif, maka terjadi pengaliran muatan. Hal ini terjadi karena bagian yang kelebihan muatan negatif akan memindahkan muatannya ke bagian yang kekurangan muatan negatif, yaitu muatan positif. Nah, berikut adalah istilah dalam kelistrikan. Yang pertama yaitu kutub positif. Kutub positif yaitu bagian sumber listrik yang di dalamnya kekurangan muatan positif. Kemudian kutub negatif yaitu bagian sumber listrik yang di dalamnya kelebihan muatan negatif. Jadi kutub positif dan kutub negatif ini masing-masing memiliki nama, muatan positif dan muatan negatif. Yang ketiga yaitu kuat arus. Kuat arus yaitu jumlah muatannya mengalir melalui media perantara dari kutub negatif ke kutub positif dalam suatu sumber listrik, serta bergantung pada jumlah muatan yang berpindah dari satu kutub ke kutub lainnya. Semakin banyak muatan yang berpindah, maka kuat arus semakin besar. Selanjutnya yaitu tegangan atau voltage, yaitu beda potensial yang terdapat di kutub positif dan kutub negatif. Beda potensial ini sangat menentukan besar kecilnya arus yang mengalir. Tegangan juga dapat menjadi penghubung agar muatan yang ada dapat berpindah, yaitu muatan negatif menuju ke muatan positif. Berikutnya adalah hambatan. Hambatan yaitu penghambat aliran listrik dari kutub negatif ke kutub positif. Semakin besar hambatan, maka aliran listrik menjadi tidak lancar. Jadi sesuai namanya hambatan itu penghambat. Jadi semakin besar hambatannya ada di aliran listrik, maka aliran listriknya itu semakin tidak lancar. Yang terakhir yaitu daya listrik. Daya listrik yaitu kemampuan listrik untuk melakukan kegiatan atau pekerjaan serta memiliki kemampuan yang dimiliki oleh listrik untuk melakukan kegiatan dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya yaitu biolistrik. Biolistrik diartikan sebagai daya listrik hidup yang terdiri dari pancaran elektron-elektron yang keluar dari setiap tubuh atau titik energi dan muncul akibat adanya rangsangan penginderaan. Energi yang dimiliki oleh setiap manusia bersumber dari ATP atau adenosin trifosfat yang dihasilkan oleh salah satu energi bernama mitokondria melalui proses respirasi sel. Biolistrik juga merupakan fenomena sel karena sel-sel tersebut mampu menghasilkan potensial listrik berupa lapisan tipis muatan positif pada permukaan luar dan lapisan negatif pada permukaan dalam bidang membran.
Nah, energi yang dihasilkan berupa ion-ion yang memiliki muatan berbeda-beda sehingga mengakibatkan timbulnya perbedaan biopotensial tegangan sel. Tegangan yang paling besar dihasilkan oleh sel-sel syaraf atau nefron dan sel-sel otot atau muscle. Nah, untuk syaraf ini akan dibahas oleh rekan saya. Kemudian, tegangan sel itu dapat bertahan konstan dalam jangka waktu yang lama, namun dapat pula diubah melalui suatu perlakuan internal maupun eksternal dalam bentuk gangguan atau rangsangan atau stimulus. Pengubahan nilai tegangan pada sel akan menghasilkan suatu pulsar tegangan atau voltage pulse. Ya. Oleh karena itu, pengubahan nilai tegangan dapat menghasilkan pulsa voltage, pulsa tegangan yang dapat dirambatkan ke berbagai sel lainnya untuk memberikan informasi tentang hal-hal yang dirasakan dari panca indera. Nah, pengaplikasian dalam biolistrik ini secara singkatnya yaitu pada olahraga senam pernapasan. Jadi kan pas kita lagi olahraga senam pernapasan ini kan kita ada proses menahan nafas kan. Jadi proses tarik nafas itu akan memberikan oksigen pada darah sehingga darah atau arteri bersifat basah. Setelah lama ditahan, maka karbon dioksida menumpuk suasana menjadi asam. Asam dan basa merupakan katalisator dalam reaksi organik. Pada katalisa asam umum, biasanya efektivitas sebagai katalisator ini sesuai dengan kekuatan asamnya. Penahanan napas yang semakin lama menyebabkan suasana darah menjadi asam. Karena kan kita nahan napas nih, ya. Sehingga reaksi-reaksi organik dalam darah semakin dipacu dan meningkat, maka energi akhir yang dihasilkan semakin besar. Dalam keadaan larutan asam, elektron-elektron akan banyak diserap dari lingkungan. Asam merupakan akseptor pasangan elektron, sehingga elektron-elektron juga akan banyak dihasilkan dengan latihan pernapasan. Jadi melalui olah gerak dan olah napas, energi dan elektron yang dihasilkan diarahkan ke seluruh organ, kelenjar, dan jaringan tubuh lain sehingga seluruh generator listrik yang terdapat dalam jaringan tubuh lain akan mendapat suplai energi dan elektron yang memadai. Gitu. Timbulnya penyakit tidak lain disebabkan energi listrik yang disuplai ke seluruh jaringan tubuh kurang memadai. Akibatnya ada ketidakberesan atau kekurangan pada sistem generator listrik. Pada sistem generator listrik yang baik akan menjamin kerja jaringan kelenjar atau organ lain dengan baik pula. Nah, berikutnya dalam jurnal milik Pujotomo 2016, pada tahun 2016, ia mengatakan bahwa tubuh manusia dapat dianggap sebagai baterai yang terdiri dari bagian vital, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, struktur, yaitu sel, organ, tulang, otot, lapisan kulit, pembuluh darah, syaraf, dan struktur fisik lain yang terbentuk. Yang kedua, yaitu cairan, yaitu cairan-cairan intra dan interseluler yang memajukan peran penting dalam membangkitkan energi listrik. Kemudian yang terakhir, muatan listrik, yaitu muatan yang bertanggung jawab untuk mengaktifkan tubuh dan strukturnya yang disebut sebagai biolistrik. Biolistrik ini ditimbulkan sebagai hasil dari pengaturan tata listrik dalam tubuh yang kemudian menghasilkan medan elektromagnetik. Nah, dalam biolistrik ini memiliki dua hukum, yaitu hukum Ohm dan hukum Joule. Nah, hukum Ohm ini menyatakan bahwa perbedaan potensial antara ujung konduktor berbanding lurus dengan arus listrik yang melewatinya. Nah, rumusnya yaitu R sama dengan V per I. R itu adalah hambatan dengan satuan Ohm, kemudian V itu adalah tegangan dengan satuan volt, dan I itu kuat arus dengan satuan ampere. Selanjutnya adalah hukum Joule. Hukum Joule menyatakan bahwa arus listrik yang melewati konduktor dengan beda potensial V dalam waktu tertentu akan menghasilkan panas atau kalor. Jadi rumus hukum Joule adalah Q sama dengan V kali I kali T. Nah, untuk Q ini adalah energi panas yang ditimbulkan dengan satuan Joule, V itu adalah tegangan dengan satuan volt, I adalah kuat arus dengan satuan ampere, dan T adalah waktu lamanya arus mengalir dengan satuan sekon.
Baik, sekian dari saya. Untuk materi berikutnya akan dibahas oleh rekan saya. Saya Nurul Azmistiani. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dan akan membahas mengenai kelistrikan dalam tubuh dan sedikit tentang magnet dalam tubuh. Pertama-tama kita bahas tentang susunan saraf manusia. Susunan saraf manusia atau sistem saraf manusia merupakan sistem koordinasi berupa penghantaran impuls saraf ke susunan saraf pusat, pemrosesan impuls saraf, dan pemberi tanggapan rangsangan. Nah, susunan saraf pada manusia itu mempunyai arus informasi yang cepat dengan kecepatan pemrosesan yang tinggi dan tergantung pada aktivitas listrik. Nah, aktivitas listrik di sini yang kita kenal sebagai impuls saraf. Nah, susunan sistem saraf manusia terbagi atas secara anatomi dan secara fisiologi. Selanjutnya, membahas sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat merupakan pusat integrasi dan kontrol seluruh aktivitas tubuh. Nah, organ SSP itu terdiri atas otak dan medula spinalis. Otak kita itu sangat kompleks karena otak merupakan pusat pengatur dari segala aktivitas manusia. Nah, otak memiliki 3 bagian utama, yaitu otak besar, otak kecil, dan batang otak. Otak besar ini sebagai pusat pengendali kegiatan tubuh yang disadari. Kemudian di bawah otak besar ada otak kecil. Otak kecil ini sebagai pengatur keseimbangan tubuh dan mengkoordinasikan kerja otot pada saat seseorang akan melakukan kegiatan. Kemudian ada batang otak atau yang disebut juga sebagai sumsum lanjutan. Jadi sumsum lanjutan atau batang otak ini merupakan penghubung antara otak besar dan otak kecil. Batang otak ini akan mengatur refleks fisiologis seperti denyut jantung, suhu tubuh, tekanan, kecepatan nafas, tekanan darah, dan kegiatan tubuh lainnya yang tidak kita sadari. Nah, di dalam otak kita ternyata terdapat gelombang listrik. Gelombang listrik ini memiliki sifat yang berubah-ubah karena pada saat yang bersamaan otak kita itu bisa menghasilkan beberapa jenis gelombang listrik. Jenis-jenis gelombang listrik pada otak diantaranya yang pertama gelombang otak delta yang memiliki frekuensi lebih rendah di antara jenis-jenis gelombang listrik lainnya, yaitu memiliki frekuensi sekitar 0,5 Hz sampai 4 Hz. Nah, di sini bisa dilihat panjang gelombangnya besar ya. Nah, gelombang otak delta ini biasanya terdapat pada saat kita sedang tidur tanpa bermimpi. Dan bisa juga dihasilkan pada saat kita meditasi mendalam. Kemudian ada gelombang otak theta dengan frekuensi sekitar 3,5 Hz sampai 7 Hz. Gelombang otak theta ini muncul pada saat kita sedang berpikir sesuatu yang inspiratif dan kreatif. Kemudian ada gelombang otak alfa dengan frekuensi sekitar 8 Hz sampai 13 Hz. Gelombang otak alfa ini muncul pada keadaan otak kita itu sedang rileks dalam kondisi sadar. Selanjutnya ada gelombang otak beta dengan frekuensi yang cukup tinggi sekitar 13 Hz sampai 20 Hz. Frekuensi yang cukup tinggi ini karena gelombang otak beta itu ada pada saat kita membuka mata dan saat kita berpikir logis dengan perhatian yang terbagi-bagi. Jadi ada pada saat kita itu banyak pikiran dan pikirannya itu terbagi-bagi. Kemudian ada gelombang otak gamma dengan frekuensi yang lebih besar dari gelombang otak beta, yaitu sekitar 20 Hz sampai 40 Hz. Nah, gelombang
Otak gamma ini memiliki frekuensi yang tinggi karena berkaitan dengan emosi seseorang dan pada saat kita itu memiliki semangat yang tinggi. Jadi, jenis-jenis gelombang listrik pada otak yang dihasilkan oleh otak kita itu menunjukkan perbedaan aktivitas atau keadaan seseorang. Sistem saraf pusat yang kedua setelah otak adalah medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Nah, sumsum tulang belakang ini merupakan jalur hantaran impuls yang dikirim oleh otak ke seluruh tubuh atau sebaliknya dari tubuh ke otak. Dan juga sebagai pusat mengatur gerak refleks. Nah, di dalam sumsum tulang belakang terdapat saraf sensori, saraf motorik, dan saraf penghubung. Nah, sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi manusia itu berperan menyalurkan sinyal atau impuls dari anggota atau organ tubuh ke organ SSP atau sebaliknya dari SSP ke organ tubuh. Jadi, sistem saraf tepi ini terdiri dari berbagai jaringan saraf yang menyebar ke seluruh tubuh. Sistem saraf tepi terbagi atas sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Sistem saraf somatik bekerja dalam kondisi sadar. Nah, sistem saraf otonom mengatur jaringan dan organ tubuh seperti yang tidak sadar seperti pembuluh darah dan gerakan jantung. Sistem saraf otonom terbagi atas dua divisi simpatik dan parasimpatik. Kedua divisi ini sebagian besar mempunyai fungsi yang saling berlawanan dalam meregulasi fungsi organ. Pada sistem saraf parasimpatik bertanggung jawab atas fungsi istirahat dan cerna tubuh. Jadi mengontrol tubuh kita pada saat istirahat dan juga mengatur homeostatis dalam tubuh. Sebaliknya pada divisi simpatik ini bertanggung jawab atas respon lawan atau lari, sehingga mengatur respon tubuh terhadap ancaman. Nah, bisa dilihat di divisi parasimpatik, salah satunya itu menstimulasi atau merangsang aktivitas pankreas, sedangkan pada divisi simpatik itu menghambat aktivitas pankreas. Nah, sistem saraf dalam menanggapi rangsangan tidak terlepas dari 3 komponen. Yang pertama, reseptor. Reseptor itu penerima rangsangan atau impuls. Yang kita kenal sebagai alat indera atau panca indera. Yang kedua yaitu efektor yang menanggapi rangsangan. Pada tubuh kita, efektornya adalah otot dan kelenjar. Kemudian yang ketiga yaitu penghantar rangsangan atau impulsnya, yaitu sel saraf atau yang disebut juga neuron. Sel saraf atau neuron itu ada berjuta-juta atau bahkan bermiliaran. Nah, jutaan atau miliaran sel saraf itu membentuk yang namanya sistem saraf. Pada sistem saraf pusat ada bagian yang fungsional. Nah, bagian yang fungsional itu adalah neuron akson sebagai penghubung dan transmisi aliran listrik atau impuls antar neuron. Jadi, sel saraf atau neuron itu berfungsi mengirimkan sinyal atau impuls yang berupa rangsangan atau tanggapan. Setiap satu neuron terdiri dari 3 bagian utama, yaitu badan sel atau soma, kemudian ada dendrit dan akson. Nah, dendrit itu merupakan suatu serabut saraf yang menerima dan menghantarkan rangsangan ke badan sel. Nah, dendrit ini berupa cabang-cabang yang merupakan perluasan dari badan sel. Badan sel itu sendiri adalah bagian terbesar pada sel saraf. Nah, pada badan sel saraf ini terdapat inti sel.
inti sel, kemudian ada sitoplasma, ada mitokondria, sentrosom, badan Golgi, lisosom, dan badan Wiese. Nah, badan sel ini menerima rangsangan dari dendrit dan akan meneruskan rangsangan itu ke bagian serabut saraf yang lain yang memanjang ini, yang disebut sebagai akson atau neurit. Kan di badan sel itu kan ada sitoplasma. Nah, penjuluran dari sitoplasma itu membentuk akson atau neurit. Di dalam akson ini terdapat benang-benang halus yang disebut neurofibril yang dibungkus oleh beberapa lapis selaput mielin. Mielin itu dibentuk oleh sel sekuan. Sel sekuan itu adalah sel glia pada sistem saraf tepi. Nah, sel sekuan ini membentuk selubung-selubung lemak yang selanjutnya disebut sebagai selubung mielin. Jadi, mielin ini banyak mengandung zat lemaknya. Fungsi mielin sendiri adalah melindungi akson dan memberikan nutrisi. Kemudian di akson di sini ada bagian yang tidak terbungkus selubung atau lapisan mielin. Nah, itu disebut nodus Ranvier. Nodus Ranvier ini dapat mempercepat jalannya rangsangan. Jadi, rangsangan dari badan sel akan diteruskan ke akson hingga ke terminal akson. Untuk terminal akson ini tepat bertemunya sel saraf satu dengan sel saraf lainnya atau pertemuan antar neuron. Pada terminal akson ini ada yang namanya sinaps. Sinaps itu pertemuan antara dua terminal akson. Nah, di sinaps ada cairan neurotransmitter. Neurotransmitter itu yang berfungsi menghantarkan atau membantu dalam menghantarkan impuls dalam menyeberang dari terminal akson yang ini ke terminal akson sel saraf yang lainnya. Berdasarkan struktur dan fungsinya, ada 3 macam sel saraf. Ada sel saraf sensorik atau yang disebut aferen, yang kedua sel saraf motorik atau eferen, dan yang ketiga ada sel saraf penghubung atau asosiasi atau intermediate. Sel saraf sensorik atau eferen ini adalah sel saraf yang berhubungan dengan alat indera atau reseptor untuk menerima rangsangan. Kemudian menghantarkan impuls dari reseptor tersebut ke sistem saraf pusat. Nah, ujung akson dari saraf sensorik ini berhubungan dengan sel saraf penghubung. Kemudian pada sel saraf motorik atau eferen, itu sel sarafnya menghantarkan rangsangan yang berasal dari sistem saraf pusat, yaitu otak ataupun sumsum tulang belakang ke otot dan kelenjar sebagai efektor. Nah, hasilnya berupa tanggapan tubuh. Pada sel saraf penghubung atau asosiasi atau intermediate ini ditemukan di dalam sistem saraf pusat yang menghubungkan sel saraf motorik dengan sel saraf sensori yang atau berhubungan dengan sel saraf lainnya yang ada di dalam sistem saraf pusat. Pada sel saraf atau neuron manusia itu ada aliran listrik. Aliran listrik itu tepatnya terjadi pada membran sel atau membran plasma. Membran plasma atau membran sel itu merupakan suatu membran atau suatu lapisan yang terdiri atas lemak dan protein. Nah, di sini ada struktur membran sel, ada yang namanya cairan intrasel atau cairan yang berada di dalam sel atau disingkat CIS. Kemudian ada cairan yang berada di luar sel atau disebut cairan ekstrasel atau CES. Nah, membran plasma ini berfungsi menghantarkan muatan listrik. Nah, muatan listriknya itu berada pada cairan intrasel dan cairan ekstrasel. Sehingga CIS dan CES sebagian besar
itu tersusun atas elektrolit yang mengandung ion bermuatan listrik. Nah, ion-ion tersebut diantaranya ion natrium, kalium, klor, dan juga ada protein. Pada sel, ada aktivitas kelistrikan sel. Aktivitas kelistrikan sel itu adalah aktivitas sel yang mampu memindahkan ion dari satu sisi ke sisi lain. Jadi, sel itu mampu memindahkan ion ke dalam atau ke luar sel. Nah, adanya perpindahan ion tersebut mengakibatkan perbedaan muatan antara cis dan Cs. Perbedaan jumlah muatan akibat perpindahan muatan ion itu disebut dengan potensial membran. Jadi, ada beda potensial listrik akibat perbedaan muatan pada cairan intrasel dan cairan ekstrasel suatu membran sel. Nah, semakin besar perbedaan muatan listrik antara cis dan Cs, potensial listrik yang dihasilkan akan semakin besar. Potensial membran yang ada hubungannya dengan penyebaran ion-ion ini itu tidak hanya pada sel saraf, tetapi juga pada semua membran sel pada tubuh manusia. Biasanya potensial membran ini dapat ditemukan pada dua tipe sel, yaitu sel saraf dan sel otot. Nah, ada keadaan di mana suatu neuron itu beristirahat atau tidak sedang mengirim sinyal. Nah, ketika neuron yang sedang istirahat itu, antara sisi dalam dan luar pada membran selnya terdapat suatu beda potensial juga. Nah, beda potensial yang ketika neuron itu beristirahat disebut potensial membran istirahat atau resting membran potential atau disingkat RMP. Pada neuron di dalam sel, konsentrasi ion K+ lebih tinggi daripada konsentrasi ion Na+. Artinya di dalam sel saraf, ion K+-nya itu lebih banyak dibandingkan ion Na+. Nah, di luar sel saraf, konsentrasi ion Na+ lebih tinggi daripada konsentrasi ion K+. Artinya di luar sel saraf itu lebih banyak ion Na+ dibandingkan ion K+. Nah, perbedaan konsentrasi ion di dalam dan di luar neuron mamalia atau manusia bisa dilihat pada tabel ini. Bisa dilihat pada gambar sebelah sini. Ini adalah membran sel dari neuron. Nah, di sini ada yang namanya pompa natrium kalium atau potasium sodium pump. Pompa ini merupakan suatu enzim yang disebut dengan enzim natrium kalium ATPase. Kemudian ada saluran-saluran ion. Saluran-saluran ion ini memungkinkan ion-ion itu berdifusi atau bergerak ke dalam atau keluar sel dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Nah, saluran-saluran ion ini memiliki suatu permeabilitas selektif atau selective permeability. Artinya, saluran-saluran ion ini hanya memungkinkan ion-ion tertentu untuk lewat. Misalnya, saluran yang memiliki permeabilitas selektif terhadap K+ disebut sebagai saluran kalium. Nah, di sini saluran kalium. Kemudian, berarti kan karena saluran kalium itu selektif permeabelnya terhadap K+, jadi
memungkinkan K plusnya itu berdifusi secara bebas melintasi membran sel. Tetapi ion-ion yang lainnya tidak bisa, seperti Na itu tidak bisa melewati saluran yang selektif permeabel terhadap K+. Dari gambar ini bisa dilihat antara di dalam sel dan di luar sel memiliki muatan yang berbeda. Di dalam sel lebih negatif dibandingkan dengan di luar sel. Di luar sel ini lebih positif. Di dalam sel lebih banyak ion K plusnya, ditunjukkan dengan ini. Lebih banyak ion K plusnya, kalau di luar sel lebih banyak ion Na plusnya. Ketika neuron itu sedang beristirahat, banyak saluran ion kalium yang terbuka dan sangat sedikit saluran natrium yang terbuka. Nah, bisa dilihat di sini saluran kaliumnya itu lebih banyak yang terbuka, atau saluran ionnya itu lebih banyak yang selektif permeabel terhadap K+. Pada saat neuron beristirahat, kan ada banyak saluran-saluran yang permeabel terhadap K+, sehingga memungkinkan K+ itu lewat di kedua arah, melintasi membran. Nah, karena di dalam sel itu konsentrasi K plusnya jauh lebih tinggi daripada di luar sel. Nah, berdasarkan prinsip difusi, molekul itu akan berpindah dari konsentrasi yang lebih tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Begitu juga pada ion K plus ini. Karena di dalam sel itu konsentrasinya lebih tinggi, maka dia berdifusi keluar sel yang konsentrasinya lebih rendah. Kan lebih banyak saluran yang permeabel terhadap K+. Jadi Cl- dan anion-anion lain yang di dalam sel ini tidak bisa keluar sel, tidak bisa melintasi membran sel seperti K+. Nah, sehingga aliran keluar K+ ini menyebabkan kelebihan muatan negatif di dalam sel. Karena itu tadi ya, karena banyaknya saluran yang permeabel terhadap K+, jadi ion Cl- dan anion-anion lainnya tidak bisa keluar sel, atau tidak bisa melintasi membran sel. Nah, di saat itu juga, pompa natrium kalium itu mentransfer 3 ion natrium yang ada di dalam sel ini keluar sel, dan juga mentransfer 2 ion kalium yang ada di luar sel masuk ke dalam sel. Jadi pompa ion natrium kalium ini mempertahankan perbedaan konsentrasi ion antara di dalam sel dan di luar sel. Jadi ada penumpukan muatan negatif di dalam sel saraf ini. Nah, ini merupakan sumber potensial membran. Ya, jadi ini adalah keadaan potensial membran pada saat sel saraf sedang beristirahat atau tidak mengirimkan sinyal atau tidak menerima stimulus atau rangsangan. Nah, akan tetapi bagaimana jika neuronnya menerima stimulus? Jika neuronnya menerima stimulus atau aktif kembali, maka permeabilitas membran dan potensial membran akan berubah dengan cepat. Nah, perubahan cepat inilah yang disebut sebagai potensial aksi. Pada neuron ada saluran yang membuka dan menutup sebagai respon terhadap rangsangan. Nah, saluran ini disebut sebagai saluran ion bergerbang atau gate ion channel. Nah, pembukaan atau penutupan saluran ion ini akan mengubah permeabilitas membran terhadap ion-ion tertentu yang mengakibatkan potensial membrannya juga berubah. Jadi contohnya perubahan permeabilitas membran itu, contohnya tadinya saluran ion itu permeabilitas selektif terhadap K+ menjadi permeabilitas terhadap Na+. Nah, ini yang dimaksud perubahan permeabilitas membran. Nah, di sini ada serangkaian
proses pembentukan potensial aksi pada membran neuron. Jadi pada membran yang sel sarafnya itu sedang istirahat atau dapat dikatakan resting state, kondisi istirahat, dapat dikatakan membrannya itu mengalami polarisasi. Nah, mengalami polarisasi dengan potensial membran sebesar minus 70 mV. Di sini minus 70 mV. Nah, pada keadaan polarisasi ini atau resting state ini, saluran ion Na+ dan saluran ion K+ yang bergerbang itu masih tertutup ya. Di sini masih tertutup. Sementara ada saluran yang tak bergerbang yang mempertahankan potensial istirahat. Nah, kalau di gambar ini saluran tidak bergerbangnya tidak diperlihatkan. Begitu rangsangan datang atau rangsangan muncul, rangsangan atau stimulus ini akan membuka beberapa saluran natrium. Nah, ini membuka beberapa saluran natrium bergerbang. Nah, saluran natrium bergerbang yang terbuka ini memungkinkan adanya difusi ion Na+ dari luar sel ke dalam sel, karena yang di luar ini kan lebih banyak Na+ ya, jadi kan difusi, maka dia bergerak ke konsentrasi yang lebih rendah, yaitu ke dalam sel. Nah, aliran masuk Na+ ini melalui saluran ini akan menjadikan membran itu terdepolarisasi. Membran yang terdepolarisasi memiliki potensial membran yang akan bergerak mendekati 0 mV atau menjadi kurang negatif. Kalau di sini di tahap kedua ini perubahan itu dari minus 70 mV menjadi minus 60 mV. Nah, depolarisasi yang terus berlanjut itu akan membuka lebih banyak saluran natrium yang menyebabkan semakin banyaknya ion Na+ berdifusi dari luar ke dalam sel. Nah, keadaan ini kan di sini saluran kaliumnya masih tertutup dan saluran natriumnya itu lebih banyak yang terbuka. Jadi semakin banyak ion Na+ yang masuk ke dalam sel, sementara ion kaliumnya itu nggak bisa keluar sel karena saluran kaliumnya ini tertutup dan dia tidak bisa lewat saluran natrium ini karena tidak selektif permeable, sehingga yang tadinya di dalam sel itu bermuatan negatif menjadi positif. Nah, ketika mencapai threshold atau ambang batas ini, depolarisasi ini akan memicu yang namanya potensial aksi. Nah, begitu ambang batasnya terlewati, potensial membrannya itu bergerak cepat menuju plus 30 mV. Nah, kan di sini kan mencapai plus 30 mV. Nah, ini disebut fase kenaikan potensial aksi atau ini rising phase of the action potential. Nah, maka dari itu di dalam sel itu positif, yaitu ditunjukkan ini potensial membrannya yaitu plus 30 mV. Nah, kemudian setelah terjadinya depolarisasi, potensial membrannya itu bisa kembali lagi ke potensial istirahat atau RMP melalui tahap prepolarisasi. Pada tahap prepolarisasi ini, sebagian besar saluran natrium terinaktivasi atau saluran natriumnya ini memblokir aliran masuk ion
natrium, ion Na+. Terblokirnya aliran masuk ion Na+ ini atau menutupnya saluran natrium ini diikuti dengan terbukanya saluran kalium. Nah, tertutupnya saluran natrium ini akan menghentikan ion Na+ untuk berdifusi masuk ke dalam sel. Nah, saluran kalium yang terbuka akan mengakibatkan ion K+ ini dapat keluar sel. Nah, sehingga di dalam sel itu muatannya menjadi negatif kembali. Tahap repolarisasi itu terkadang melebihi RMP, melebihi resting potential ini. Sehingga membrannya itu keadaannya undershoot atau terjadi hiperpolarisasi pada membran selnya. Nah, keadaan hiperpolarisasi ini membuat potensial membrannya itu semakin menjauhi nilai 0 milivolt. Nah, ini ya, hiperpolarisasi ini semakin menjauhi 0 milivolt dan lebih negatif daripada RMP. Nah, di sini kan RMP-nya minus 60 milivolt, minus 70 milivolt. Nah, hiperpolarisasi itu bisa mencapai minus 80 milivolt. Jadi, di dalam sel itu bisa menjadi lebih negatif. Nah, di sini terlihat lebih jelas ya. Ada pertama ini, polarisasi atau pada saat resting state. Jadi, di sel saraf, potensial istirahatnya itu mengalami polarisasi pada minus 70 milivolt. Kemudian depolarisasi. Selama depolarisasi, potensial membrannya itu bergerak mendekati 0 milivolt atau menjadi kurang negatif. Nah, di sini contohnya perubahannya dari minus 70 milivolt menjadi minus 60 milivolt. Nah, begitu depolarisasinya melebihi ambang batas, potensial membrannya bisa bergerak cepat. Nah, kalau di sini menuju plus 30 milivolt. Nah, di sini adalah potensial aksinya. Kemudian repolarisasi, kemudian depolarisasi. Hiperpolarisasi yang melebihi resting potential. Nah, setelah keadaan undershoot ini, itu bisa lagi kembali ke potensial membran istirahatnya dengan si saluran kalium yang bergerbang ini, gerbangnya itu tertutup gitu. Jadi kembali lagi ke resting state. Ya, jadi potensial aksi itu merupakan suatu perubahan yang cepat pada membran sel saraf akibat terbukanya saluran ion natrium ini dan terjadi difusi natrium yang menuruni gradien konsentrasinya. Nah, akibatnya jumlah natrium di dalam sel itu meningkat dan jumlah kaliumnya tetap sehingga terjadi perubahan potensial listrik pada membran sel, di mana potensial listrik intraseluler ini menjadi lebih positif dibandingkan dengan ekstraselulernya. Selama potensial aksi terjadi, ada penurunan sensitivitas sel, yaitu selnya menjadi kurang sensitif terhadap rangsangan. Keadaan ini atau periode ini disebut dengan periode refraktor. Nah, selama terjadinya potensial aksi, membran sel saraf berada dalam keadaan sulit mengalami rangsangan, walaupun stimulusnya itu lebih besar. Nah, kondisi itu yang disebut periode refraktor absolut. Jadi, selama periode refraktor absolut ini, tidak ada rangsangan dan tidak ada unsur kekuatan untuk menghasilkan potensial aksi yang lain. Tetapi pada akhir periode potensial aksi, stimulus yang lebih kuat dari normal bisa
menimbulkan atau memunculkan potensial aksi yang baru atau sekunder. Nah, kondisi ini yang dinamakan sebagai periode refraktor relatif. Jadi, pada periode refraktor relatif ini menandakan bahwa perlu untuk mengaktifasi beberapa saluran ion natrium untuk memicu munculnya potensial aksi baru. Karena pada periode refraktor absolut itu, saluran ion natriumnya itu dalam kondisi inaktif dalam jumlah yang besar selama periode tersebut. Selanjutnya yaitu kelistrikan saraf. Pada kelistrikan saraf ada faktor yang mempengaruhi kecepatan hantaran impuls suatu serabut saraf. Nah, faktor yang mempengaruhi kecepatan hantaran impuls suatu serabut saraf itu adalah diameter serabut saraf dan selubung mielin. Jadi, serabut saraf yang berdiameter besar mempunyai kemampuan menghantarkan potensial aksi atau impuls lebih cepat daripada serabut saraf yang berdiameter kecil. Hal itu karena resistensi aliran listrik itu berbanding terbalik terhadap area irisan melintang dari konduktor. Dalam hal ini konduktornya itu adalah akson. Nah, satu lagi yang mempengaruhi kecepatan hantaran impuls yaitu serabut mielin. Jadi potensial aksi semakin menurun apabila melewati serabut saraf yang bermielin. Nah, karena mielin itu merupakan suatu insulator yang sangat baik, tetapi merupakan konduktor arus listrik yang buruk, sehingga serabut dengan mielin itu memiliki kemampuan mengalirkan listrik atau impuls sangat rendah. Contohnya, akson tanpa mielin dengan diameter 1 mm mempunyai kecepatan 20-50 meter per sekon, lebih rendah daripada akson tanpa mielin yang berdiameter 10 meter, yang mempunyai kecepatan 100 meter per sekon. Nah, kelistrikan pada otot rangka. Aktivitas listrik pada otot yang ditimbulkan oleh sel-sel saraf yaitu ketika otot berkontraksi maupun berelaksasi. Pada sel otot rangka itu terdapat bagian yang mirip dengan sinaps pada neuron yang disebut neuromuscular junction. Nah, baik sinaps maupun neuromuscular junction itu keduanya sama-sama mempunyai kemampuan meneruskan gelombang depolarisasi atau meneruskan impuls dengan cara lompat atau menyeberang dari satu sel ke sel berikutnya. Pada saat depolarisasi, zat kimia yang terdapat pada otot akan bergetar, yang menyebabkan adanya kontraksi otot. Nah, setelah itu akan terjadi repolarisasi sel otot. Nah, repolarisasi ini yang menjadikan otot itu berelaksasi. Selanjutnya yaitu kelistrikan otot jantung atau miokardium. Membran sel otot jantung itu sangat berbeda dengan saraf dan otot bergaris. Jadi kalau pada saraf maupun otot bergaris, dalam keadaan potensial membran istirahat itu ketika dilakukan rangsangan, maka ion-ion natriumnya itu akan masuk ke dalam sel, dan setelah mencapai nilai ambang akan timbul depolarisasi. Nah, namun pada sel-sel otot jantung, ion natrium ini akan mudah bocor, sehingga setelah repolarisasi, ion natrium itu akan masuk kembali ke sel. Akibatnya akan terjadi depolarisasi spontan mencapai
batas ambang dan terjadi potensial aksi tanpa memerlukan rangsangan dari luar. Nah, membran sel otot jantung tanpa rangsangan dari luar itu akan mencapai nilai ambangnya dan menghasilkan potensial aksi pada suatu kecepatan yang teratur. Mengalirnya aliran listrik itu akan menimbulkan medan magnet. Begitu juga di sekitar jantung itu ada medan magnet di sekitar jantung karena adanya aliran listrik jantung yang mengalami depolarisasi dan repolarisasi. Nah, besar medan magnetnya itu sekitar 5 kali 10 pangkat minus 11 testa atau 10 kali 10 pangkat 8 medan magnet bumi. Nah, ini pencatatan medan magnet ini dilakukan dengan alat magnetospektrogram. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Iken Mulia. Perkenalkan, nama saya Iken Mulia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi biolistrik. Nah, aplikasi biolistrik ini dapat diterapkan dalam dua bidang. Yang pertama dalam bidang kesehatan dan yang kedua dalam bidang medis. Nah, dalam bidang kesehatan ini dapat dijadikan sebagai terapi, di mana terapi adalah jenis pengobatan alternatif yang menggunakan media listrik melalui sentuhan jari penterapis. Nah, terapi ini bermanfaat untuk melenturkan lemak dalam darah atau kolesterol, melancarkan peredaran darah, dan meningkatkan vitalitas tubuh. Seiring dengan perkembangan kelistrikan, telah diciptakan peralatan yang menggunakan energi listrik untuk terapi pengobatan. Pada tahun 1890, Jacques A.D. Arsonval ini telah menggunakan listrik berfrekuensi rendah untuk menimbulkan efek panas. Dan untuk pada tahun 1929 telah menggunakan listrik dengan frekuensi 30 MHz untuk pemanasan atau yang disebut dengan short wave diathermy. Dan pada tahun 1950 telah diperkenalkan penggunaan gelombang mikro dengan frekuensi 2450 MHz untuk keperluan diathermy dan pemakaian radar. Nah, biolistrik dalam bidang kesehatan ini penggunaan arus listrik ada berfrekuensi rendah, yaitu listrik berfrekuensi rendah mempunyai batas pemakaian antara 20 Hz sampai dengan 500.000 Hz. Frekuensi rendah ini mempunyai efek merangsang saraf dan otot sehingga terjadi kontraksi otot. Nah, arus listrik berfrekuensi rendah dapat dihasilkan oleh aliran listrik, yaitu stimulator yang rangkaiannya terdiri dari multivibrator maupun stable multivibrator. Penggunaan arus listrik berfrekuensi rendah ini untuk pemakaian jangka waktu sangat singkat dan bersifat merangsang persarafan otot dapat menggunakan arus faradik, di mana arus faradik ini adalah arus bolak-balik yang tidak simetris. Kemudian, sedangkan untuk pemakaian jangka waktu lama dan bertujuan merangsang otot yang telah kehilangan persarafan, maka digunakan arus listrik yang interruptur atau terputus-putus atau disebut dengan juga arus DC yang telah dimodifikasi. Kemudian ada untuk penggunaan arus listrik berfrekuensi tinggi. Nah, arus listrik berfrekuensi tinggi ini memiliki frekuensi di atas 500.000 siklus per detik atau 500.000 Hz, di mana dihasilkan oleh sirkuit osilator yang mengandung rangkaian kondensator dan induktor. Nah, listrik berfrekuensi tinggi ini tidak mempunyai sifat merangsang saraf motorik maupun saraf sensorik, kecuali dilakukan rangsangan dengan pengulangan yang lama. Frekuensi tinggi ini mempunyai sifat memanaskan sehingga dapat digunakan untuk diathermy yang dapat dibagi menjadi dua tipe. Yang pertama, short wave diathermy atau diathermy gelombang pendek. Nah, alat short wave diathermy ini dapat diterapkan
untuk terapi yang berfungsi untuk terapi potensial negatif dalam menjaga keseimbangan pH, membersihkan darah, mengaktifkan sel, mengatur saraf otonom, menyuplai energi statik yang dibutuhkan oleh tubuh. Dan yang kedua, terapi panas stimulasi, di mana fungsinya untuk membuka blok arteri dan memperlancar sirkulasi darah untuk menghalau stasis darah. Dan yang ketiga, ada terapi optikal stimulasi, di mana dilakukan dengan dipijat seluruh sel tubuh dan membuat temperatur tubuh meningkat 1-2 derajat. Nah, dari ketiga fungsi yang saya baca tadi, yang saya jelaskan tadi, itu memiliki banyak manfaat yang akan kita peroleh dalam tubuh itu, seperti meningkatkan metabolisme, suplai darah meningkat, meningkatkan relaksasi, menurunkan tekanan darah, dan meningkatkan aktivitas kelenjar keringat. Selain itu juga, alat shortwave diathermy ini itu mempunyai efek pengobatan, diantaranya anti peradangan, meningkatkan leukosit, menghilangkan rasa sakit, dan meningkatkan absorpsi tulang serta aliran darah. Nah, terapi ini juga sangat murni, aman untuk digunakan oleh manusia, karena terapi ini menggunakan kabel yang ditancapkan langsung ke listrik PLN 220 volt dan disalurkan ke sebuah konduktor. Untuk cara kerja terapi ini bagi tubuh manusia itu dengan menyeimbangkan ion-ion yang ada di dalam tubuh manusia, di mana energi yang akan dihasilkan oleh tubuh kita akan menjadi seimbang bila terdiri dari 80% ion-ion negatif dan 20% ion-ion positif. Nah, gaya hidup yang tidak sehat dan tingkat stres yang tinggi akan mudah datangnya ion-ion positif dalam tubuh kita, sehingga ion-ion positif ini bila tidak dikurangi jumlahnya tentunya akan merusak keseimbangan dan berujung pada menurunnya kondisi kesehatan kita. Jadi, ion negatif yang cukup akan mengaktifkan sel tubuh, meningkatkan metabolisme, mengaktifkan kerja enzim-enzim pada tubuh, dan juga bermanfaat dalam proses detoksifikasi zat-zat tidak berguna dalam tubuh. Kemudian, alat ini juga memiliki efek pengobatannya terhadap daerah peradangan, di mana akan terjadi pelebaran pembuluh darah sehingga dapat meningkatkan oksigen dan pengangkutan makanan untuk sel-sel, efek terhadap infeksi bakteri, terjadi peningkatan konsentrasi sel darah putih dan antibiotik pada darah infeksi, dapat menghilangkan rasa sakit panas, dan menyebabkan saraf sensorik akan menjadi aktif. Kemudian ada microwave diathermy atau diathermy gelombang mikro. Nah, diathermy dengan menggunakan gelombang mikro ini merupakan radiasi jaringan dengan mempergunakan sinar Hertzian atau shorter wireless. Nah, di mana untuk diathermy ini sering digunakan panjang gelombangnya 12,25 cm dengan frekuensi 2450 MHz atau panjang gelombangnya 60 cm dengan frekuensi 433,92 MHz. Nah, gelombang mikro ini dapat dipakai untuk mengobati penderita yang mengalami ruda paksa atau trauma, peradangan, dan dapat mengobati penderita nyeri dan spasme otot, bisul, dan rematik. Nah, di sisi lain, alat ini kurang berhasil mengobati struktur yang dalam dibandingkan dengan diathermy gelombang pendek tadi. Karena pada terapi ini efek fisiologisnya itu dapat ditimbulkan panas pada jaringan-jaringan yang banyak mengandung air, kemudian banyak mendeposit energi terus pada otot lebih banyak menyerap energi gelombang mikro daripada jaringan lemak. Selanjutnya itu ada biolistrik dalam bidang medis. Nah, yang pertama itu ada ENG atau elektroneurogram. Nah, ENG ini adalah sebuah alat untuk mengukur kelistrikan saraf yang dapat menghasilkan data kelistrikan, di mana ENG ini digunakan untuk mengetahui keadaan lengkungan refleks,
untuk menentukan penderita miastenia gravis dan untuk mengetahui kecepatan konduksi saraf, motoris, dan sensoris. Nah, sistem kerja elektroneurogram ini tuh pada saat sebuah elektroneurogram diperoleh dengan menempatkan elektroda di jaringan saraf. Nah, aktivitas listriknya itu akan dihasilkan oleh neuron dan dicatat oleh elektroda dan akan dikirim ke sistem akuisisi yang biasanya memungkinkan untuk memvisualisasikan aktivitas neuron. Nah, setiap garis vertikal di elektroneurogram ini merupakan salah satu potensial aksi saraf, tergantung pada presisi dari elektroda yang digunakan untuk merekam aktivasi saraf. Selanjutnya ada ERG atau elektroretinogram. Nah, ERG ini adalah tes mata yang mengevaluasi fungsi retina, film yang melapisi bagian dalam mata. ERG berfungsi sebagai kompleks potensial biolistrik yang ada pada retina mata yang dikerjakan melalui rangsangan cahaya pada retina. Kerja pada elektroretinogram ini, pasien akan memakai tambalan mata dan duduk dalam ruangan gelap selama 30 menit. Kemudian peneliti akan menempelkan elektrodanya ke dahi pasien dan alat ini tidak menimbulkan rasa sakit. Setelah itu tambalan pada mata dilepaskan. Maksudnya ini kan pasiennya itu lagi memakai tambalan mata dan duduk dalam ruangan gelap selama 30 menit. Kemudian si peneliti menempelkan elektroda ke dahi pasien dan alat ini itu tidak menimbulkan rasa sakit. Setelah peneliti menempelkan elektroda ke dahi itu, tambalan pada mata setelah alat ini ditempelkan ke dahi itu tambalan pada mata itu dibuka atau dilepaskan. Yang ketiga ada EMG atau elektromiogram. Nah, EMG ini adalah sebuah tes yang mengukur aktivitas listrik dari otot atau sekelompok otot. Elektromiogram ini berfungsi sebagai pencatat potensial otot biolistrik selama pergerakan otot. Nah, tujuannya dari elektromiogram ini untuk memperoleh informasi tentang aktivitas kelistrikan otot, di mana sistem kerjanya ini pada beberapa serat otot, yaitu elektroda permukaan diletakkan pada permukaan kulit dengan tujuan mengukur isyarat listrik dari sejumlah unit motoris. Sebuah elektroda jarum konsentris dimasukkan ke dalam kulit untuk mengukur aktivitas unit motoris tunggal. Yang keempat itu ada EGG atau elektrogastogram. Nah, elektrogastogram ini adalah suatu gerakan yang terjadi pada otot-otot saluran pencernaan yang menimbulkan gerakan semacam gelombang sehingga menimbulkan efek menyedot atau menelan makanan yang masuk ke dalam saluran pencernaan. Elektrogastogram bagi penderita gastroparesis berfungsi untuk memperbaiki aktivitas mioelektrik pada lambung. Nah, sistem kerja elektrogastogram ini yaitu elektroda yang ditempelkan pada bagian atas perut memonitor aktivitas listrik yang dihasilkan oleh otot lambung. Nah, elektrogastogram ini dapat berfungsi untuk membantu penyembuhan dispepsia atau MAH. Selanjutnya ada EKG atau elektrokardiogram. Nah, elektrokardiogram ini merupakan pencatat isyarat biolistrik jantung yang dilakukan pada permukaan kulit. Nah, ini fungsinya untuk simulasi jantung buatan.
Mekanisme kerja elektrokardiogram ini ditentukan oleh hasil catatan aktivitas elektris sel otot jantung. Nah, pada sel otot jantung ada darah penyebaran impuls saat jantung berkontraksi, yaitu ada depolarisasi dan repolarisasi yang ditandai adanya defleksi pada elektrokardiogram. Kemudian ada EEG atau elektroensefalogram. Elektroensefalogram adalah rekaman aktivitas listrik otak yang digunakan untuk mendiagnosis kondisi neurologis seperti gangguan kejang atau epilepsi. Nah, EEG ini berfungsi untuk mendiagnosa dan mengklasifikasikan epilepsi, mendiagnosa dan lokalisasi tumor otak, infeksi otak, perdarahan otak, atau Parkinson. Nah, sistem kerja elektroensefalogram ini dapat diukur dengan menempatkan elektroda di kulit kepala melalui tengkorak yang dibuka atau dengan elektroda yang diletakkan di atas atau di dalam otak. Selanjutnya ada EOG atau elektrookulogram. Nah, elektrookulogram ini adalah sebuah pengukuran atau pencatatan berbagai potensi pada kornea retina sebagai akibat perubahan posisi dan gerakan mata. Nah, sistem kerja pada alat ini, sepasang elektrode diletakkan di kedua sisi mata. Pada saat potensial EOG ini didefinisikan sebagai 0 untuk mata yang melihat lurus ke depan ke titik rujukan 0 EOG ini yang akan memberikan informasi tentang orientasi mata. Selain itu, kecepatan angular dan percepatan angularnya juga dapat ditentukan. Kemudian sinyal EOG bergantung pada otot mata dan sistem vestibular atau keseimbangan. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.